Halo para pencari kengerian. Selamat datang di channel Ruang Horor, di mana setiap cerita akan membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, siapkan headset dan bersiaplah untuk ketakutan yang nyata. Kali ini Ruang Horor akan bercerita dengan judul Penglaris di Balik Wajan Nasi Goreng. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah kota kecil yang ramai di malam hari, ada sebuah warung nasi goreng yang terkenal luar biasa enak. Warung itu bernama Nasi Goreng Pak Agus. Setiap malam, pembeli selalu antre panjang, bahkan beberapa di antaranya rela datang dari kota sebelahannya untuk mencicipi kelezatannya. Pak Agus, pemilik warung, adalah seorang pria berusia parubaya dengan senyum ramah dan gerak-gerik lincah di depan wajan. Rahasia nasi gorengnya yang lezat tak pernah diungkapkan kepada siapapun, meski banyak yang bertanya. Namun, di balik popularitas warung itu, beredar desas-desus tentang sesuatu yang tak biasa. Sebagian pelanggan yang membawa pulang nasi goreng mengeluhkan rasa yang berbeda. Mereka bersumpah bahwa nasi goreng itu menjadi hambar atau memiliki aroma aneh begitu sampai di rumah. Meskipun begitu, tak ada yang berani menyampaikan hal itu langsung kepada Pak Agus, takut menyinggung perasaan. Malam itu, seorang pelanggan setia bernama Doni, seorang pria muda yang sering mampir ke warung setelah bekerja, memutuskan untuk makan di tempat. Seperti biasa, antrean panjang membuatnya harus menunggu sekitar 20 menit sebelum pesanannya disajikan. Namun, malam itu ada sesuatu yang aneh. Ketika Doni sedang duduk di kursi plastik biru, ia melihat bayangan seseorang di belakang dapur warung. Bayangan itu melompat-lompat seperti seseorang yang terbungkus kain. Pak Agus ada yang bantu masak di belakang. Doni bertanya sambil menunjuk ke arah dapur kecil di sudut warung. Pak Agus hanya tertawa. "Ah, enggak ada, Mas. Saya masak sendiri. Mungkin bayangan pohon pisang di luar tuh." Doni mengangguk, meskipun hatinya mulai merasa tidak nyaman. Saat Pak Agus sibuk mengaduk nasi di wajan besar, Doni merasa seolah ada mata yang mengawasinya. Ketika ia mencoba mencari asal rasa tidak nyaman itu, ia melihat bayangan putih bergerak cepat di sudut matanya. Tapi, saat ia menoleh, tak ada apapun di sana. Ketika nasi goreng Doni akhirnya selesai, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Di belakang Pak Agus, sekilas ia melihat sesosok pocong berdiri kaku. Sosok itu tampak mengintip dari balik tirai dapur, dengan mata hitam legam yang menatap lurus ke arah wajan. Doni mengerjapkan matanya, mencoba memastikan apakah itu hanya halusinasinya saja. Namun, ketika Pak Agus mulai menyendok nasi goreng ke piring, sosok itu melompat ke sampingnya dan tampak menjulurkan lidah yang panjang. Pocong itu meneteskan air liur ke nasi goreng yang sedang disiapkan. "Mas, makan di sini ya. Saya kasih tambahan kerupuk," ujar Pak Agus sambil tersenyum lebar. Doni hanya mengangguk pelan, terlalu terkejut untuk berkata apa-apa. Saat piring nasi gorengnya tiba di meja, ia memandangi nasi itu dengan hati-hati. Aroma lezat masih tercium, tapi Doni tidak bisa melupakan apa yang baru saja ia lihat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba satu suapan. Rasanya tetap enak seperti biasa, bahkan mungkin lebih enak. Namun, perasaan mual dan rasa takutnya membuat ia hanya memakan setengah porsi. Malam berikutnya, Doni memutuskan untuk membawa pulang pesanannya. Ia ingin membuktikan desas-desus bahwa rasa nasi goreng berubah ketika dibawa pulang. Saat ia tiba di rumah, nasi goreng itu terlihat biasa saja. Namun, ketika ia mencicipinya, rasa itu benar-benar berubah. Bukan hanya hambar, tetapi juga meninggalkan rasa logam di lidahnya, seolah ada sesuatu yang membusuk di dalamnya. Dengan perasaan cemas, Doni membuka bungkusnya. Ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di dalam nasi goreng itu, ada potongan kain putih kotor yang terlipat kecil-kecil. Ia segera membuang nasi goreng itu ke tong sampah dan mencuci tangannya berkali-kali, merasa jijik sekaligus ketakutan.
Doni memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik keanehan warung nasi goreng Pak Agus. Ia bertanya kepada beberapa pelanggan lain yang pernah makan di sana. Seorang wanita tua bernama Bu Ratmi mengaku pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu saya bawa pulang nasi goreng buat cucu saya. Tapi begitu dibuka di rumah, nasinya jadi bau anyir. Cucu saya langsung muntah setelah makan beberapa suap, cerita Bu Ratmi dengan wajah ketakutan. Desas-desus mulai terdengar lebih jelas. Beberapa orang bahkan mengatakan mereka pernah melihat bayangan putih melompat-lompat di sekitar warung Pak Agus. Namun, tak ada yang berani menuduh langsung, takut dikutuk atau mengalami hal buruk. Malam itu, Doni memutuskan untuk mengintai warung Pak Agus. Ia tiba menjelang tengah malam, saat warung hampir tutup dan pelanggan sudah mulai berkurang. Sembari memesan nasi goreng, ia memilih duduk di sudut yang agak gelap, dengan pandangan langsung ke arah dapur kecil di belakang warung. Pak Agus tampak tenang seperti biasa. Ia mengaduk nasi di atas wajan besar, gerakannya cekatan. Tapi Doni tetap waspada, menunggu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat itulah ia melihat tirai dapur bergerak sedikit. Dari sela-sela kain tirai yang kusam, ia melihat sepasang mata hitam legam menatap lurus ke arahnya. Doni menahan napas, berusaha tetap tenang. Namun, bulu kuduknya meremang. Perlahan, tirai itu terbuka lebih lebar, memperlihatkan sosok pocong yang melompat-lompat di belakang Pak Agus. Sosok itu tampak membantu dengan menjulurkan lidah panjangnya ke dalam wajan, sama seperti yang Doni lihat sebelumnya. Dengan keberanian yang terkumpul, Doni berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Pak Agus. "Pak, saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di warung ini," tanyanya dengan nada tegas. Pak Agus berhenti mengaduk wajan, menoleh ke Doni dengan tatapan datar. "Maksud Mas Doni apa? Saya cuma masak nasi goreng, kok." Doni menunjuk ke arah dapur. "Saya lihat sendiri, ada sesuatu di sana. Jangan bohong, Pak." Pak Agus tampak gugup. Ia melirik ke arah dapur, lalu menarik Doni ke sudut warung, menjauh dari pelanggan lain. "Mas Doni, jangan ngomong keras-keras. Ini urusan pribadi. Kalau Mas mau tahu, ayo ikut saya nanti setelah tutup." Setelah warung tutup, Pak Agus mengajak Doni ke sebuah rumah kecil yang letaknya tak jauh dari warung. Rumah itu terlihat usang, dengan cat yang mengelupas dan pintu yang berderit saat dibuka. Pak Agus menyalakan lampu kuning redup, lalu mempersilakan Doni duduk di ruang tamu yang penuh debu. "Saya memang pakai penglaris," Pak Agus akhirnya mengakui dengan suara pelan. "Awalnya warung saya sepi, Mas. Bertahun-tahun saya jualan tapi gak pernah laku. Lalu ada seorang dukun yang menawarkan bantuan. Dia bilang, kalau saya mau menggunakan jasa penglaris, warung saya akan ramai." Doni tertegun. "Dan itu melibatkan pocong?" Pak Agus mengangguk dengan wajah suram. "Pocong itu adalah arwah yang dikurung oleh dukun itu. Dia diminta membantu saya untuk menarik pelanggan dan membuat masakan saya terasa lebih enak. Tapi ada syaratnya. Pocong itu harus ikut mencicipi setiap masakan yang saya sajikan." Doni merasa mual. "Mencicipi? Maksudnya air liur itu?" Pak Agus mengangguk lagi, matanya berkaca-kaca. "Saya terpaksa, Mas. Saya gak punya pilihan. Tapi sekarang saya menyesal. Penglaris ini mulai membawa kutukan ke hidup saya. Kadang-kadang, pocong itu muncul di rumah saya, membuat istri saya sakit-sakitan. Bahkan anak saya pernah kesurupan." Doni, meski ketakutan, merasa iba pada Pak Agus. Ia mengusulkan agar Pak Agus meminta bantuan seorang ustaz untuk memutuskan perjanjian dengan dukun itu. Namun, Pak Agus tampak ragu. "Kalau saya hentikan penglaris ini, warung saya pasti bangkrut, Mas. Saya harus tetap menyekolahkan anak-anak saya." Doni mencoba meyakinkan. "Lebih baik bangkrut daripada hidup terus dihantui, Pak. Kalau penglaris ini dibiarkan, siapa tahu nyawa keluarga Bapak bisa terancam." Pak Agus akhirnya setuju. Ia meminta Doni menemaninya menemui seorang ustaz yang dikenal di kota itu.
Ustaz Harun, seorang pria tua yang bijak dan penuh wibawa, mendengarkan cerita Pak Agus dengan seksama. Setelah itu, ia memutuskan untuk membantu, meski mengingatkan bahwa konsekuensinya mungkin berat. Kita akan memutus perjanjian ini, tapi arwah pocong itu harus dilepaskan. Dan setelah dilepaskan, dia mungkin tidak akan pergi dengan tenang. Ada kemungkinan dia akan marah, ujar Ustaz Harun. Ritual dilakukan malam itu di rumah Pak Agus. Ustaz Harun mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci, sementara Pak Agus diminta memohon maaf dan menyerahkan semua benda yang terkait dengan perjanjian, termasuk kain kafan yang disimpan di dapur warung. Ketika ritual mencapai puncaknya, suara tertawa menyeramkan terdengar dari arah dapur. Pocong itu muncul, kali ini dalam wujud yang jauh lebih mengerikan. Wajahnya penuh luka, matanya merah menyala, dan kain kafannya basah oleh darah. Pocong itu melompat-lompat mendekati Pak Agus, seolah ingin menyerangnya. Namun, doa-doa Ustaz Harun membuatnya mundur. Setelah beberapa saat, pocong itu menghilang dengan jeritan panjang yang memekakkan telinga. Setelah ritual itu, warung Pak Agus memang kehilangan banyak pelanggan. Rasanya tak lagi seistimewa dulu, dan desas-desus tentang penglaris membuat orang enggan datang. Namun, Pak Agus merasa hidupnya lebih tenang. Ia mulai mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Doni, di sisi lain, merasa lega karena telah membantu Pak Agus keluar dari jerat penglaris. Namun, ia tak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang kejadian itu. Kadang-kadang, di tengah malam, ia masih merasa ada sesuatu yang mengintip dari sudut kamarnya, seolah pocong itu belum benar-benar pergi. Dan setiap kali ia mencium aroma nasi goreng, rasa takut itu kembali menghantui. Minggu-minggu berlalu setelah ritual pemutusan itu. Pak Agus berusaha menjalani hidup seperti biasa meski penghasilan warungnya menurun drastis. Namun, ketenangan yang diharapkan tidak sepenuhnya datang. Suatu malam, saat Pak Agus sedang menutup warung, ia mendengar suara langkah kaki yang menyeret di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada apa-apa. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan kembali mengunci warung. Namun, saat ia melangkah pergi, suara langkah kaki itu semakin dekat, disertai dengan suara rintihan rendah. Gus. Pak Agus langsung berlari tanpa menoleh lagi. Di sisi lain, Doni juga mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, ia merasa ada bayangan melintas di depan jendela kamarnya, meski ia tinggal di lantai 2. Bau anyir yang pernah ia cium di nasi goreng yang dibawa pulang juga kadang muncul tanpa alasan. Bahkan, teman sekamarnya pernah terbangun di tengah malam karena mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan dari dapur mereka. Doni tahu, meski ritual sudah dilakukan, sesuatu masih tertinggal. Suatu malam, Doni bermimpi berada di warung Pak Agus yang sepi. Ia duduk sendirian di meja plastik biru yang biasa ia gunakan. Sementara Pak Agus memasak dengan wajah kosong, tanpa ekspresi. Namun, ketika Doni memperhatikan lebih jelas, yang berdiri di belakang wajan bukan Pak Agus, melainkan sosok pocong dengan wajah hitam hangus dan senyum menyeramkan. Pocong itu berbalik perlahan, membawa piring nasi goreng. Saat Doni mencoba bangkit dan berlari, tubuhnya terasa kaku. Pocong itu mendekat, menaruh piring di meja, dan berbisik dengan suara parau, "Makan ini terakhir kalinya." Doni terbangun dengan tubuh penuh keringat. Namun, saat ia membuka matanya, ia melihat sesuatu berdiri di sudut kamarnya. Sosok putih dengan kepala tertunduk, bergerak sedikit demi sedikit mendekatinya. Doni ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu mendekat sampai hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, lalu menghilang begitu saja. Doni segera menemui Pak Agus keesokan harinya untuk menceritakan semua yang terjadi. Ia berharap Pak Agus mengalami hal yang sama, agar mereka bisa mencari solusi bersama. Ketika ia tiba di rumah Pak Agus, ia mendapati pria itu terlihat lebih tua dan lelah. "Ada apa, Mas Doni?" tanya Pak Agus dengan suara serak. Doni menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Pak Agus hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya juga masih dihantui,
Mas. Setiap malam, pocong itu muncul di mimpi saya. Kadang-kadang dia muncul di rumah, berdiri di sudut dapur, hanya menatap saya dengan tatapan kosong. Pak Agus mengungkapkan bahwa sejak ritual itu, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Pocong itu mungkin merasa tidak rela karena dukun yang mengikatnya belum dihukum. Doni dan Pak Agus memutuskan untuk menemui Ustaz Harun lagi. Setelah mendengar cerita mereka, Ustaz Harun menyarankan untuk mencari dukun yang membuat perjanjian tersebut. Menurutnya, arwah pocong itu tidak bisa benar-benar tenang selama dukun itu masih bebas menggunakan kekuatannya untuk mengikat arwah lain. Setelah menyelidiki, mereka akhirnya menemukan keberadaan dukun itu di sebuah desa terpencil. Pak Agus dan Doni, ditemani Ustaz Harun, pergi menemui dukun tersebut. Dukun itu, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, menyambut mereka dengan senyum sinis. "Kalian pikir bisa memutuskan perjanjian tanpa bayarannya?" katanya dengan nada dingin. Pak Agus mencoba menjelaskan bahwa ia ingin membebaskan arwah pocong itu dan mengakhiri semua teror. Namun, dukun itu hanya tertawa. "Kalau arwah itu tidak tenang, berarti kalian yang harus membayarnya. Jangan harap aku melepaskan kalian tanpa pengorbanan." Doni merasa marah dan ingin menyerang dukun itu, tetapi Ustaz Harun menahan tangannya. Dengan tenang, Ustaz Harun mulai membaca doa-doa. Saat doa-doa itu dibacakan, dukun tersebut berteriak marah. Tubuhnya gemetar, dan dari belakangnya, muncul sosok pocong yang jauh lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. Pocong itu melompat-lompat ke arah Pak Agus, tetapi Ustaz Harun terus membaca doa dengan suara tegas. Suasana di ruangan itu berubah mencekam. Angin dingin berhembus kencang, dan bau busuk memenuhi udara. Pocong itu menyerang dengan jeritan melengking, tetapi tiba-tiba tubuhnya mulai memudar, seolah terbakar oleh cahaya doa-doa yang dibacakan Ustaz Harun. Dengan jeritan terakhir yang memekakan telinga, pocong itu lenyap. Sang dukun terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. "Sudah selesai," kata Ustaz Harun dengan napas berat. "Pocong itu sudah tenang. Tapi kalian harus berhati-hati, karena dosa perjanjian seperti ini tetap meninggalkan jejak." Setelah kejadian itu, warung Pak Agus benar-benar sepi. Namun, ia menerima takdirnya dengan lapang dada. Ia menjual warungnya dan memulai usaha kecil-kecilan di rumah. Hidupnya memang sederhana, tetapi lebih damai tanpa gangguan makhluk gaib. Doni, meski masih trauma, mulai menjalani hidupnya kembali. Ia tidak lagi mengunjungi warung-warung yang terkenal dengan desas-desus penglaris. Setiap kali mencium aroma nasi goreng, ia selalu teringat malam-malam mengerikan yang ia alami. Meski begitu, ia bersyukur telah membantu Pak Agus keluar dari jerat kegelapan. Karena ia tahu, di balik kelezatan yang luar biasa, bisa saja ada harga yang harus dibayar mahal.